Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Membantu tangan. Suara tenang perlahan bergema di atas tempat latihan, menyebabkan jeritan tajam mengeras pada saat ini. Semua orang melihat sekeliling mereka. Mata mereka dipenuhi dengan banyak emosi yang berbeda. Ekspresi kepala klan dari klan He berubah sedikit saat suara itu terdengar. Masalah belak-belakan dari kata-kata pihak lain menyebabkan dia mendengus dingin. Namun, kakinya tidak terus turun. Sebaliknya, dia perlahan-lahan menariknya dan berbicara dengan suara yang dalam, "Bolehkah saya tahu teman mana yang ada di sini? Ini adalah masalah klan He saya. Tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain." Mata kepala klan He perlahan menyapu ke sekeliling saat dia berbicara. Namun, dia sebenarnya tidak dapat menemukan jejak orang yang berbicara, menyebabkan hatinya sedikit tenggelam. "Anda mencari saya." Raungan sedikit menggelegar tiba-tiba bergema di langit tepat saat mata kepala klan He melihat sekeliling. Sosok hitam perlahan muncul di tempat latihan dan berbicara dengan yang pertama sambil tersenyum. Sosok berjubah hitam yang tiba-tiba muncul menyebabkan mata di kepala klan He sedikit menyusut. Kecepatan ini, matanya perlahan bergeser ke atas. Akhirnya, mereka berhenti di wajah muda itu. Dia langsung terkejut. Usia yang terakhir jelas membuatnya terkejut. Mata Kak Agan yang berwajah pucat segera memancarkan kegembiraan liar saat melihat sosok manusia berjubah hitam yang telah muncul. Dia berjuang dalam upaya untuk bangun tetapi tidak berhasil karena lukanya terlalu parah. Tindakan Kak Agang segera menimbulkan keributan di tempat latihan. Banyak orang dari Bloody Battle Mercenary Company menggunakan tatapan gembira untuk melihat sosok berjubah hitam itu. Sebagian besar dari mereka telah mendengar bahwa alasan kemampuan Bloody Battle Mercenary Company untuk menghindari bencana dihilangkan adalah karena bantuan ahli misterius ini. Dia adalah Mr. Misterius Xiaoyan. Tatapan pria paruh baya berwajah pucat itu menyapu sosok berjubah hitam itu saat dia dengan lembut bertanya pada Ling Er di samping yang wajah cantiknya memancarkan kejutan yang menyenangkan. "Iya." Ling Er mengangguk. Matanya tidak berkedip saat berhenti di punggung orang itu. Beberapa kehidupan muncul di hatinya yang putus asa mengikuti kemunculan sosok hitam ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia memiliki kepercayaan diri yang tidak diketahui pada anak muda yang dia tidak memiliki perasaan yang dalam. Namun, dia tampaknya masih terlalu muda. Posisi pria paruh baya itu secara tidak sengaja bisa melihat sisi wajah Xiaoyan dan dia tidak bisa tidak berbisik. Dia mungkin masih muda tapi dia sangat kuat. Ling Er meringkuk mulutnya. Dia benar-benar tidak setuju dengan cara pria paruh baya menggunakan usia untuk menilai kekuatan orang lain. Orang paruh baya itu tertawa getir ketika mendengar tanggapannya. Dia tentu saja berharap pemuda berjubah hitam ini sekuat mungkin. Namun, seseorang harus realistis dalam segala hal. Kepala klan dari klan He dapat mencapai kekuatannya saat ini setelah berlatih selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Dari penampilan pria muda berjubah hitam ini, dia mungkin baru berusia sekitar 20 tahun bahkan jika ada yang membulatkan usianya. Jumlah waktu pelatihan ini, Bahkan tanpa menyebutkan percakapan pribadi dari Bloody Battle Mercenary Company, kepala klan He telah menghentikan tatapan gelap dan seriusnya pada Xiaoyan setelah dia muncul. Mengingat kekuatannya, dia secara alami tidak dapat melihat kedalaman kekuatan Xiaoyan. Namun, kecepatan yang baru saja ditampilkan membuatnya sedikit takut. Jika tidak, kemungkinan dia akan langsung menyerang dan membunuh Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan masih seperti sumur tua sementara hati kepala klan He berkedip-kedip. Dia menarik Kak Agang dari tanah dan sedikit mengernyit saat melihat wajahnya yang putih pucat. Setelah itu,
Dia memasukkan pil obat ke mulut yang terakhir dan dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Serangan orang ini memang berat. Ekspresi pucat Kak Ageng menjadi sedikit memerah karena kegelisahannya setelah menelan pil obat. Tangannya meraih lengan baju Xiaoyan, tetapi dia bahkan tidak dapat mengucapkan kalimat lengkap karena kegembiraannya. Xiaoyan melambaikan tangannya dan tersenyum ke Kak Ageng. Dia dengan lembut berkata, "Tenang, Paman Kak Ageng. Hari ini, Bloody Battle Mercenary Company tidak akan mengalami kematian satupun." "Hei, kata-kata yang arogan. Kamu sebenarnya siapa? Apakah Anda benar-benar berniat untuk campur tangan dalam masalah hari ini?" Kepala klan dari klan He di samping segera tertawa dingin ketika mendengar ini. Para penjaga di sekitar dari klan He mengarahkan senjata tajam mereka ke tangan mereka ke arah Xiaoyan setelah tawa dingin terdengar. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Hati orang-orang dari Bloody Battle Mercenary Company segera menegang ketika mereka merasakan suasana tegang tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Tekanan yang dipaksakan oleh kepala klan-klan He pada mereka benar-benar terlalu kuat. Bahkan kemarahan acak oleh yang terakhir bisa membuat mereka khawatir. Namun, dengan hal-hal yang telah berkembang hingga titik ini, mereka hanya bisa berdoa di dalam hati mereka agar pemuda misterius ini benar-benar memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kepala klan He. Jika tidak hanya tidak ada anggota dari Bloody Battle Mercenary Company untungnya bertahan, tetapi bahkan pemuda itu juga akan menjadi orang yang tidak bersalah yang terlibat oleh mereka. Anda sangat tertarik dengan botol teratai api yang telah saya buat itu. Xiaoyan mengabaikan tatapan dingin yang pekat dari sekelilingnya dan melirik ke lubang yang dalam tidak jauh sebelum tertawa pelan. Ekspresi kepala klan He berubah sedikit setelah mendengar ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak karena terkejut. "Kamu menciptakan benda itu?" Xiaoyan mengangguk sedikit. Kepala klan He mengungkapkan senyum serakah di wajahnya saat melihat ini. Dia menunjuk ke banyak anggota Bloody Battle Mercenary Company di tempat latihan dan tersenyum muram, "Kamu ingin menyelamatkan mereka?" Xiaoyan tersenyum. Dia sekali lagi mengangguk di depan fokus yang sungguh-sungguh dari banyak anggota dari Bloody Battle Mercenary Company. "Itu mungkin. Anda dapat menggunakan apa yang disebut botol teratai api untuk menukarnya. Satu botol ditukar dengan satu kehidupan." Sudut mulut kepala klan He terangkat menjadi senyuman gelap dan serius saat dia perlahan berbicara. "Apa yang kamu katakan?" Kepala klan dari klan He tersenyum dangkal saat melihat tindakan Xiaoyan. "Tidak ada." Xiaoyan tersenyum. Kata yang dia lontarkan menyebabkan wajah kepala klan He langsung menjadi gelap dan dingin. Orang-orang dari Bloody Battle Mercenary Company juga memperlihatkan wajah abu-abu. Harapan di hati mereka perlahan hancur. "Karena itu masalahnya, kamu harus pergi. Meskipun saya yang lama tahu bahwa Anda bukan orang biasa, klan He saya juga bukan kelompok tanpa nama. Jika Anda benar-benar ingin menemukan masalah dengan klan He saya, kemungkinan besar tidak akan ada banyak manfaat bagi Anda." Kepala klan dari klan He tertawa. Jika dia tidak sebagian takut dengan kekuatan pihak lain, kemungkinan dia akan lama menyerang dan menangkap Xiaoyan. Setelah itu, dia akan memenjarakan yang terakhir dan memaksanya untuk memperbaiki botol teratai api yang kuat setiap hari. "Tinggalkan kota Qingshan dalam 10 menit dan aku bisa memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi." Xiaoyan mengabaikan tawa dingin kepala klan He dan perlahan berbicara dengan kecepatannya sendiri. Tidak hanya kepala klan dari klan He tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar ini, tetapi para penjaga klan He juga tertawa terbahak-bahak. Apakah orang ini bodoh? Dia benar-benar berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu di depan Do Wang yang kuat. "Anda adalah orang pertama yang berani berbicara kepada saya dengan cara ini selama bertahun-tahun. Memang benar bahwa pemuda harus ditakuti." Kepala klan dari klan He perlahan menarik tawanya saat dia berbicara.
kilatan tajam melintas di matanya. Xiao Yan menghela nafas saat melihat ini. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Ada begitu banyak orang di dunia ini yang berpikir bahwa mereka hebat. Dia mengangkat tangannya perlahan dan segera mengarahkannya ke kepala klan He yang memiliki senyum dingin di sudut mulutnya. Xiao Yan menyipitkan matanya dan pakaiannya langsung berkibar tanpa adanya angin. Dou Qi yang melonjak tiba-tiba keluar dari tubuhnya tanpa menahan. Pada saat ini, tornado sepertinya telah bangkit dari tempat latihan. Banyak garis retak dengan Xiao Yan di tengahnya mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Xiao Yan saat ini sudah menembus puncak kelas Dou Wang. Fluktuasi auranya saat ini adalah yang paling kuat. Oleh karena itu, ketika suasana hatinya berfluktuasi, Dou Qi yang kuat di dalam tubuhnya yang sudah sebanding dengan seorang elit Du Huang keluar dari tubuhnya. Wajah semua orang di seluruh tempat pelatihan termasuk kepala klan He mengungkapkan ekspresi keterkejutan saat Dou Qi yang kuat terungkap. Aura ini sudah jauh melebihi kelas Dou Wang. Tubuh milik kepala klan He diguncang oleh Dou Qi yang kuat dan dipaksa mundur selama lebih dari 10 langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Saat ini, wajahnya agak pucat. Senyuman dingin di matanya telah hilang sama sekali. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda di depannya ini, yang tidak terlihat lebih tua dari 20 tahun, sebenarnya adalah seorang ahli di kelas Dou Huang. Tenggorokan kepala klan He berguling sedikit saat dia menelan seteguk air liur. Dia diam-diam mengeluarkan kepahitan di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa hanya dengan menemukan masalah dengan perusahaan tentara bayaran kecil, dia benar-benar akan memprovokasi orang yang begitu menakutkan. Ka Gang, Ling Er, dan yang lainnya juga menatap Xiao Yan, yang pakaiannya berkibar-kibar dengan cara tertegun. Meskipun agak jauh, Dou Qi di dalam tubuh mereka menjadi agak tumpul di bawah tekanan itu. Dibandingkan dengan keterkejutan kepala klan-klan He, serangan yang mereka terima tidak diragukan lagi beberapa kali lebih besar. Ini karena mereka dengan jelas memahami bahwa pemuda berjubah hitam ini hanyalah seorang Douze, bahkan bukan seorang Douxi, hanya beberapa tahun yang lalu. Namun, dia saat ini melompat ke tingkat di mana dia bisa bersaing dengan ahli top dalam kekaisaran. Kecepatan pelatihan semacam ini benar-benar tidak manusiawi. Pria paruh baya dari Bloody Battle Mercenary Company juga memandang pria berjubah hitam yang jubahnya berkibar tanpa angin. Sukacita liar melonjak di dalam hati mereka beberapa saat kemudian. Perusahaan mercenari pertempuran berdarah telah diselamatkan. Dou Qi di dalam tubuh kepala klan He mengalir dengan liar dan mencoba yang terbaik untuk menahan tekanan yang datang dari Xiao Yan. Tatapannya berulang kali menyapu wajah muda yang tenang itu sementara badai berkecamuk di dalam hatinya. Sejak kapan elit muda Dou Huang muncul di dalam kekaisaran? Pikiran ini bertahan di dalam hatinya. Pada saat tertentu, tubuh kepala klan He bergetar. Dia tiba-tiba teringat pertempuran besar yang intens di dalam kekaisaran belum lama ini yang telah mengubah situasi di dalamnya. Karakter utama dari pertempuran besar itu adalah seorang pria berjubah hitam yang sangat muda. Mata kepala klan He menyusut ketika dia memikirkan ini. Anggota tubuhnya sedingin es. Bahkan nadanya berubah sangat tajam karena keterkejutannya. Anda adalah kepala aliansian, Xiao Yan. Suara tajam kepala klan He tidak diragukan lagi muncul seperti guntur yang meledak di telinga semua orang di dalam tempat latihan, menyebabkan mata mereka menampakkan kebodohan. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.